Gerah melihat kesombongan calon lawan, korban Islam Makhachev siap menjadi guru galak di atas oktagon nanti. Petarung kelas ringan UFC Alexander Volkanovski mengungkapkan rencananya tahun depan. Alexander Volkanovski baru saja mengalami kekalahan pahit di laga terakhirnya pada UFC 294. Dalam laga yang berlangsung di bulan Oktober 2023 tersebut, Volkanovski kalah untuk kedua kalinya dari jawara kelas ringan Islam Makhachev. Setelah merasakan kekalahan pahit tersebut, Volkanovski rupanya tak butuh waktu lama untuk move on. Jawara kelas bulu ini pun siap bertarung kembali pada awal tahun depan menghadapi Ilia Topuria. Menjelang laga tersebut, Volkanovski pun menuturkan bahwa dia akan membuktikan kekuatannya saat menghadapi Topuria. Ia akan memberi petarung peringkat 5 di divisi kelas terbang itu sebuah pelajaran dengan mengalahkannya. That day have arrived. As the featherweight champion, Alexander Volkanovski made his way through the crowd, and after defending his title against Yair Rodriguez, sebelumnya, Topuria diketahui sempat dengan percaya diri mengatakan bahwa dirinya akan mengalahkan Alexander Volkanovski. ¿Cómo viste la pelea? ¿Era algo que esperabas o pensabas que te iba a dar de forma diferente? La verdad, pensaba que Jair se lo hubiera tomado un poco con más responsabilidad. La pelea se vio terriblemente como un trapo, la verdad. Yo no le regalo los oídos a nadie. No sé, pero Volkanovski hizo lo que tenía que hacer. Castigarlo en el suelo y finalmente acabarlo. Y con el desempeño de Volkanovski, ¿tú ya sabes más o menos como qué claves podrías tener para él? Podría acabarlo donde quisiera, realmente. Podría noquearlo, podría someterlo, puedo hacer lo que quiera con él. Volkanovski yang mendengar hal tersebut tampaknya tak suka dan ingin mempermalukan rivalnya tersebut. Petarung satu ini berharap dengan kekalahan nanti, Topuria akan belajar untuk lebih rendah hati. Ucapannya cukup lucu. Bagi saya selalu ingin meraih kemenangan. Mendapatkan posisi ini, tempatkan diri saya di sana dan dapatkan penghormatan itu. Sedangkan dia hanya mendapatkan sesuatu yang diberikan kepadanya dan mungkin tidak terlalu banyak. Namun, ia berpikir bahwa dialah orangnya. Hal yang indah tentang itu adalah saya dapat memberi pelajaran pada seorang anak kecil, tutur Volkanovski. Siap untuk pergi ke sana, saya berharap dapat memberinya pelajaran, sedikit merendahkan dirinya, dan tetap membiarkannya sadar akan dirinya sendiri. Dan kemudian ia dapat bangkit kembali ketika waktu saya selesai. Dia butuh sedikit kerendahan hati. Dengan usia yang baru 26 tahun, usia yang sangat sempurna. Dia perlu melihat dunia dengan jelas. Dia mungkin perlu sedikit rasa malu dan memperbaiki diri. Serta mungkin suatu saat nanti dia bisa menjadi juara yang hebat. Saat ini ia ingin berakting seperti yang ia lakukan. Saya hanya akan memberinya pelajaran, saya akan mempermalukannya di atas oktagon. Ia masih cukup muda untuk bangkit kembali dengan cara yang positif. Saya akan berperan sebagai guru dalam beberapa bulan ke depan, tambahnya. Adapun di kelas welter, jagoan UFC Stephen Thompson mengomentari sang lawan pada pertarungan mendatang, yakni Shavkat Rakhmonov. Duel dua jagoan ini dijadwalkan digelar dalam ajang UFC 296 pada 16 Desember mendatang. Thompson adalah jagoan veteran UFC yang sudah bertarung di atas oktagon sejak tahun 2012. Sementara itu, Rakhmonov merupakan anggota generasi baru yang baru saja melakukan debutnya di UFC sekitar 9 tahun setelah Thompson. Saat ini Rakhmonov menempati ranking kelima dari daftar penantang kelas welter UFC. Di pihak lain, Thompson berada di peringkat 6. Pertarungan keduanya sudah sempat dirancang UFC beberapa waktu lalu. Saat itu, Shavkat Rakhmonov masih berada di luar 5 besar. Stephen Thompson yang ketika itu menempati ranking lebih tinggi menolak bertarung dengan jagoan berjuluk Nomad itu. Sekarang situasi berbalik.
dengan ranking Rakhmonov melesat setelah kemenangan impresif atas dua jagoan elit kelas welter, Neil Magny dan Govnil. Of a sniper. That's Rakhmonov for you. Rakhmonov doesn't just fight, he dominates. Standing tall at 6'1". Thompson akhirnya menerima pertarungan melawan Rakhmonov. Anehnya, jagoan berjuluk Wonderboy alias bocah ajaib itu kini malah bicara tinggi soal calon lawannya. Beberapa tahun lalu, pengatur pertarungan meminta saya melawan Rakhmonov, kata Thompson seperti dikutip dari Sport Express. Looking at this shove cut fight, right? You've never shied away from anyone, but this wasn't a guy that was necessarily on your radar not that long ago. So I wonder, what is it that made you want to take this fight now? Why is now the right time? Well, obviously, when they had asked to fight him before, this was like a few years ago, I said no just because I didn't know who he was. He was fairly new on the scene. I was still in the top 5, and there were guys that were more deserving of that shot than him at the time. But since I first heard his name, I kept watch. I kept my eye on the guy, and the dude's a beast, man. I mean, to see what he did to Neil Magny and to Jeff Neal, who I faced before, which was a great fight, to be honest with you. Him finishing with a good old bulldog choke at the very end. The dude's a beast, man. He's undefeated. He's got a 100% finish rate, and it just made sense at the time. I wanted somebody ranked higher than me because I've been fighting guys who are ranked behind me for the past few years. Saat itu saya ingin menjalani pertarungan melawan Kamaru Usman untuk merebut gelar juara. Tetapi UFC punya rencana lain, lanjut jagoan yang telah berusia 40 tahun itu. Sekarang Safkat disebut-sebut sebagai calon juara kelas welter berikutnya. Maka saya akan katakan, mari kita lakukan. Dia tak terkalahkan. Dia menakutkan, dia juga tidak punya kelemahan. Dan dia tidak takut bertarung berdiri. Pertarungan ini akan menjadi menarik bagi para penggemar. Dia adalah salah satu petarung yang selalu ingin menang dengan finish. Dia tidak akan menahan diri dan tampil habis-habisan untuk menang. Saya yakin kami akan menjalani sebuah pertarungan yang sangat menghibur. Stephen Thompson sendiri kini memiliki rekor 17 kali kemenangan dengan 6 kali kekalahan dan sekali imbang. Sedangkan calon lawannya yang lebih muda 11 tahun itu mempunyai rekor sempurna dengan mengoleksi 17 kemenangan tanpa mengalami kekalahan dengan 8 kemenangan KO dan 9 kemenangan kuncian. Safkat memang terbilang fighter yang cukup lengkap. Standing fight maupun ground fight-nya di atas rata-rata petarung pada umumnya. Menurut Sobat Fighter, mampukah Stephen Thompson mengimbangi permainan Rakhmonov pada pertarungannya nanti? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Man, I'll never look back. Look at all my haters, y'all making